Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya YouTuber amatiran. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara menggunakan aplikasi penggajian dan absensi untuk karyawan. Oke, di sini kebetulan saya untuk usahanya di bidang jasa ya teman-teman, yaitu lebih spesifiknya di bidang jasa sablon dan bordir komputer. Tentunya aplikasi ini bisa juga diaplikasikan untuk usaha-usaha lainnya karena pada dasarnya semuanya hampir sama. Oke teman-teman, kita langsung aja menuju ke menunya. Di sini saya sudah berada di tampilan untuk dashboard untuk aplikasinya. Sekarang kita akan masuk ke menu penggajian. Seperti ini ada list absensi, rekap gaji, pengaturan kasbon, laporan kehadiran, laporan slip gaji. Oke, pertama-tama untuk membuat gajian itu kita harus membuat namanya akun untuk operatornya, untuk karyawannya ya teman-teman. Nah di sini kita bisa menambahkan karyawan baru. Kita bisa mengisi untuk emailnya ya teman-teman. Misalkan di sini kita isi dengan admin aja ya teman-teman ya, atau karyawan 1 @my.id. lalu kita isi pasportnya, kita isi nama lengkapnya, ini hanya untuk sampel aja. Kita isi tanggal daftarnya, kita isi nomor handphonenya, lalu kita isi alamatnya Jakarta. Lalu di sini kita pilih aktif, yes ya teman-teman. Lalu kita pilih submit. Oke, sekarang untuk data karyawan baru sudah masuk. Sekarang sudah bisa melakukan absensi. Di sini kita harus masuk dulu ke pengaturan untuk mengatur gaji hariannya ya teman-teman. Jadi di sini kita harus tentukan dulu untuk gaji hariannya, misalkan di perharinya gajinya berapa. Di sini kita edit aja, pilih nama karyawan. Di sini masih 0 jumlah hariannya. Misalkan kita isi dengan 135.000 per hari. Lalu di urutannya kita kasih di urutan pertama. Status absennya dia aktif ya teman-teman. Kita simpan. Lalu sekarang di sini sudah berada nama karyawan, jumlah perharinya, lalu status absen iya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke menu untuk aplikasi di handphonenya ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan untuk di Androidnya teman-teman. Kita masuk menggunakan akun yang sudah kita buat tadi. Lalu kita masukkan pasportnya, lalu kita masuk. Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan aplikasi untuk karyawannya ya teman-teman. Ini adalah aplikasi nanti yang akan kita berikan kepada para karyawan agar dia mengisi seluruh kegiatan absen masuk dan pulangnya ya teman-teman. Jadi di sini pertama-tama saya akan memperlihatkan dulu. Di sini ada yang namanya menu gaji. Menu gaji ini adalah tampilan untuk laporan gaji dia di hari ini dapat berapa. Misalkan hari ini masuk, dia kan gajinya tadi 135, nanti dia akan langsung masuk laporan di sini gajinya dapat 135. Kalau besoknya absen lagi, berarti dia akan ada penambahan di 135 tambah 135 berarti di 270 dan seterusnya sampai nanti saatnya dia mendapatkan gajinya ya teman-teman. Lalu di sini ada untuk kasbon. Nah, di sini ada status kasbon. Nanti ada status kasbonnya ada berapa lagi. Kalau misalkan dia ada pinjam kasbon dan lain-lain, dia akan tercatat juga di sini laporannya. Jadi setiap karyawan akan tahu sendiri untuk jumlahnya, dan transaksi
riwayatnya ada semua di sini. Lalu di sini ada menu input produksi. Ini adalah menu input produksi nanti yang untuk mencatat hasil produksi. Tapi dia hanya bisa diisi jika si karyawan kita sudah melakukan absensi. Makanya saya buka ini, dia meminta memasukkan absen dulu ya teman-teman. Oke, sekarang ada menu profil. Ini seperti biasa kita hanya mengisi profil. Lalu di sini ada historinya. Nah, sekarang saya akan coba mempraktekkan cara mengisi absennya. Pertama-tama kita akan memilih di sini ya teman-teman. Pilih masuk. Nah, di sini kita akan melakukan pemotoan selfie, tapi saya tidak selfie karena ketutup kamera. Kita asal aja dulu. Kita foto asal kemana aja. Nah, setelah dipoto dia akan langsung mengisi absennya. Di sini juga ada laporan untuk lokasi mapnya. Di sini adalah Gmaps. Bila mana kita pilih, di sini akan terlihat karyawan kita itu berada di mana ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia absennya di luar area kerja, di luar area kantor, dia akan ketahuan. Jadi kita dapat melacaknya untuk menjaga kejujuran. Jadi misalkan kita lagi tidak di tempat, lalu si karyawan ini absen seenaknya, nah dia akan ketahuan di lokasinya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan melihat di menu gaji. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, menu gaji ini otomatis akan terisi setelah kita melakukan absen. Jadi dapat 1 hari absen, dia akan mendapatkan nominalnya sesuai gaji dia. Nah, di sini di sebelah sini ada menu ekstra. Ini adalah laporan bila mana si karyawan itu ada mengisi lembur ya teman-teman. Nah, untuk lembur ini yang bisa mengisi adalah si akun admin yang ada di kantor. Sekarang kita akan masuk ke menu adminnya. Oke, sekarang kita sudah masuk di menu admin. Sekarang di sini kita refresh dulu ya teman-teman. Si karyawan ini statusnya sudah hadir. Lalu kita bisa cek di sini untuk direkapnya. Tadi namanya si karyawan ini. Nah, di sini dia laporannya sudah masuk ke menu adminnya. Dia tercatat masuk di hari Sabtu tanggal 15 bulan 2 tahun 2025. Dengan ini jumlah nominalnya. Nah, ini ekstranya masih 0. Nah, untuk ekstra ini bisa kita isi sama admin. Misalkan dia lembur dalam 1 hari ada lembur, misalkan kita isi 50.000 untuk lemburannya. Lalu kita tinggal tampilkan saja. Lalu dia secara otomatis akan tertotal 185.000. Lalu misalkan si karyawan ini ada kasbon juga, kita isi juga untuk kasbon di tanggal 15. Misalkan kasbonnya 300.000. Lalu kita pilih karyawannya. Lalu kita pilih bayarnya lewat tunai atau ditransfer. Kita pilih lewat tunai dari kas kecil. Misalkan dia buat apa ya, kita isi itu aja, makan gitu aja ya. Kita untuk keterangan bebas kita simpan aja. Nah, sekarang kita bisa lihat di absensinya di sini, di rekapnya dia sudah ada laporan juga ya teman-teman. Di sini ada kasbonnya tercatat 300, lalu total gaji hari ini. Dan sekarang akan kita masuk lagi menuju ke aplikasinya. Oke. Sekarang kita bisa lihat lagi untuk laporan aplikasinya. Kita kembali dulu ke tampilan menu awal. Nah, sekarang kita akan melihat di sini untuk status kasbonnya, kan tadi kita sudah ngisi ya 300.000 untuk atas nama karyawan ini. Lalu kita bisa lihat di sini, kalian bisa lihat tampilannya di sini ada kasbon yang sudah diambil yaitu sebesar 300.000. Lalu di sini untuk gaji
tadi bisa kita lihat ada penambahan lembur sebesar 50.000. Jadi sekarang total gaji hari per harinya 135, lalu ada ekstra lembur sebanyak 50.000, lalu total keseluruhan gaji hari ini adalah 185. Oke, sekarang kita akan menuju ke cara penggajiannya teman-teman. Nah, sebelumnya karena di sini saya ngabsennya di hari ini, maka saya akan mengisi absennya itu mulai dari hari Senin sampai hari ini di hari Sabtu ya teman-teman. Jadi ini adalah contoh untuk penggajian di per 1 minggu, yaitu gajiannya di malam minggu. Oke, sekarang kita masuk dulu ke menu untuk adminnya. Kita masuk ke menu penggajian. Nah, di sini saya bisa menambahkan untuk penggajiannya. Kita di sini pilih tambah. Kita isi aja dari hari Senin, teman-teman. 135. Karena kita hanya mengisi 1 hari di aplikasinya. Jadi kita isi aja dulu di sini. Tanggal 12. Tanggal 14. Oke, sekarang saya sudah mengisi untuk si karyawan ini mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, yaitu totalnya ada 860.000, yaitu dengan rincian 810 untuk gaji, lalu ada 50.000 untuk lembur. Lalu 860 ini adalah total dari lembur dan gaji dari hari Senin ke hari Selasa, ke hari Sabtu ya teman-teman, sorry. Oke, sekarang kita buka lagi di aplikasi untuk karyawannya teman-teman. Oke, sekarang kita refresh dulu. Sekarang kita lihat menu kasbon masih sama. Sekarang kita melihat di menu gaji ini sekarang sudah berubah. Kita anggap aja si karyawan ini sudah absen dari hari Senin sampai hari Sabtu ya teman-teman. Sekarang dia sudah mendapatkan gaji yaitu 810 untuk gaji pokoknya, lalu ada lemburan untuk ekstra ini adalah 50.000. Sekarang kita akan masuk ke menu penggajiannya dulu. Oke, sekarang kita tinggal klik aja di sini rekap untuk melakukan penggajian. Lalu kita pilih bayarnya, dia dikasih uang tunai atau dari transfer. Sekarang kita pilih tunai, ambil dari kas kecil. Lalu kita di sini bisa melakukan pemotongan kasbon ya teman-teman. Nah, di sini si karyawan ini mempunyai kasbon sebesar 300.000. Maka kita akan potong dulu 200.000 atau 100.000 ya teman-teman. Nah, ini adalah untuk pemotongan kasbon. Nah, setelah lakukan pemotongan kasbon, kita lakukan rekap dan kita tinggal rekap saja seperti ini dan kita bisa cetak slip gaji. Nah, ini adalah slip gajinya. Contohnya seperti ini. Saya coba perbesar. Ini adalah rinciannya. Seperti ini. Jadi gaji pokoknya 810, ekstranya 50.000, total 860. Lalu ada total bon sebanyak 300.000, lalu dia membayar atau dipotong kasbonnya 100.000, lalu sisa kasbon ada sisa 200 dan gaji yang bersih yang didapatkan adalah 760.000. Kita tinggal bisa melakukan print. Dan sekarang statusnya sudah di rekap seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita masuk lagi ke menu untuk si karyawannya. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini untuk menu karyawannya sekarang ada perubahan di kasbon. Kalian bisa lihat di sini kasbonnya sekarang ada sisa 200.000 lagi. Di sini kalian bisa lihat untuk rincian kasbon. Di sini semuanya ada datanya ya teman-teman. Jadi dia ada pengambilan kasbon yaitu di hari Sabtu ini seperti ini. Di hari Sabtu. Nah, dia ada bayar juga dari Sabtu 100.000. Nah, sekarang rinciannya sisa 200.000 dan ini tadi bayar 100.000. Ini total kasbonnya 300.000.
dengan rincian dibayar 100.000 lalu sisa 200. Sekarang kita masuk ke menu gaji hari ini. Ini menu gajinya sekarang sudah ada ya teman-teman. Ini hari Sabtu, historinya kalian bisa lihat. Totalnya 760. Kita bisa lihat juga di sini detailnya, statusnya kepada karyawan, jumlah kerjanya 6 kali, 6 hari. Lalu ada ekstra lembur 1 kali. Gaji per minggunya dia mendapatkan 810 dan ekstra lembur 50. Untuk potongan kasbon di hari ini 100.000, tanggal 15.02.2025. Gaji yang diterima adalah sebesar 760.000. Oke, itu adalah menu untuk penggajiannya. Lalu di sini kita akan melakukan cara menginput produksi. Nah, ini adalah input produksi yang akan dilakukan oleh setiap karyawan karena dia diwajibkan untuk mengisi hasil produksi yang dia kerjakan ya teman-teman. Misalkan di sini saya udah jelaskan tadi kita untuk usahanya di bidang jasa bordir. Sekarang kita akan masuk ke menu input produksi. Di sini kita lihat datanya masih 0, belum ada untuk input produksi ya teman-teman. Nah, caranya kita tinggal tambah saja di sini. Lalu di sini nama karyawan udah otomatis sesuai akunnya. Lalu di sini kita bisa isi produknya yaitu bordir. Pilih pekerjaannya, misalkan dia mengerjakan punggung. Lalu jumlahnya misalkan 100 yang dihasilkan. Lalu sticknya di sini harus diisi. Stick itu adalah total stick yang ada di komputer mesin ya teman-teman. Kalau untuk tukang bordir pasti paham ya teman-teman. Kita isi sticknya misalkan 12.000. Lalu ini ada harganya dan ini total pendapatan per harinya adalah 360.000. Keterangannya bisa diisi misalkan BUMN. Lalu di sini juga kita bisa mengisi foto ya teman-teman. Kita bisa mengisi foto misalkan menggunakan kamera. Kita bisa foto misalkan apa aja nanti barang yang dihasilkan, misalkan kita foto seperti ini. Nah, lalu si hasil produksi itu akan tersimpan di dalam aplikasi ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita juga bisa menambahkan foto yang kedua, misalkan kalau mau ditambahin bisa. Gitu teman-teman. Nah, di sini laporannya sudah ada semua input produksinya. Nanti per hari ini dia satu pekerjaan ini mendapatkan hasil seperti ini di rentang kira-kiranya ya teman-teman. Karena ini nggak bisa tepat juga. Ini hanya untuk perkiraan saja perkalian sticknya. Oke, sekarang kita lihat juga di menu untuk aplikasi adminnya ya teman-teman. Di sini untuk laporan pekerjaan juga sudah langsung terhubung dengan adminnya. Jadi kita bisa lihat di sini ada yang namanya karyawan. Kita bisa lihat di sini datanya teman-teman, bordir punggung, jumlahnya 100, keterangannya BUMN, dan ini adalah hasil fotonya. Jadi sudah otomatis kita juga bisa mengontrolnya pekerjaannya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk bagaimana cara menggunakan aplikasi untuk penggajiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Insya Allah nanti akan saya bantu jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.